Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Prameswari Hairunisa dengan NIM 102042400085 dari kelas 2405. Pada praktikum kali ini, saya akan menjawab yang pertama soal nomor 1, yaitu data imbalance pada klasifikasi heart disease melalui dataset yang sudah diberikan di modul 3. Oke, data imbalance adalah kondisi ketika jumlah data pada setiap kelas target tidak seimbang, sehingga salah satu kelas memiliki jumlah data yang lebih banyak dibandingkan kelas yang lainnya. Pada klasifikasi heart disease, kondisi ini dapat menyebabkan model lebih sering memprediksi kelas mayoritas dan kurang akurat dalam mengenali kelas minoritas. Dalam studi kasus ini, bisa kita lihat kalau misalnya 1 itu memiliki penyakit jantung, kalau misalnya 0 itu nggak punya penyakit jantung apa-apa. Nah, buat mengetahui datasetnya itu mengalami imbalance atau tidak, itu harus dilakukan pengecekan distribusi jumlah kelas pada khususnya kolom target. Jadi kita bisa gunain sintaks DF target value counts. Oke, dari sintaks tersebut itu digunakan untuk menghitung jumlah data pada setiap kelas target. Jadi dari hasil pengecekan itu bisa kita dapat mengetahui apakah pasien itu memiliki penyakit jantung atau kayak nggak punya penyakit jantung yang seimbang, punya penyakit jantung yang seimbang atau enggak. Kalau misalnya jumlah datanya sangat berbeda, maka dataset dikatakan imbalance dan tidak perlu dilakukan balancing agar model tidak bisa terhadap salah satu kelas yang lain. Lalu nomor 2 yaitu random undersampling. Random undersampling adalah metode balancing data dengan cara mengurangi jumlah data pada kelas mayoritas agar sama dengan jumlah kelas minoritas. Tujuan metode ini utamanya adalah supaya model dapat belajar secara lebih adil terhadap kedua kelas dan tidak terlalu condong kepada kelas yang jumlahnya itu mayoritas atau lebih banyak. Oke, untuk sintaks yang digunakan, pertama kita pakai DF di dalam kurung target sama dengan ya double, lalu 1 itu digunakan untuk mengambil data kelas mayoritas. Lalu kalau satunya diganti jadi 0 itu digunakan untuk mengambil data kelas yang minoritas. Lalu kalau misalnya kita di sintaksnya itu menambahkan sampel lalu ditambah tanda kurung, itu untuk mengambil data secara acak dari kelas mayoritas sesuai dengan jumlah kelas mayoritasnya. Kalau sintaks itu ada P, D, titik, concat, lalu tanda kurung, digunakan untuk menggabungkan kembali kedua kelas setelah balancing. Lalu nomor 3 di sini split data training dan testing. Sebelum model dibuat, dataset harus dipisahkan menjadi fitur X dan target yaitu Y. Jadi ada X, ada Y. Nah, X ini sendiri itu adalah variabel input seperti usia, tekanan darah, kolesterol, detak jantung, dan serta atribut kesehatan yang ada di dalamnya yang lainnya. Lalu untuk Y atau target itu adalah label hasil klasifikasi penyakit jantungnya. Lalu dilakukan pembagian data menjadi 80% data training dan 20% data testing. Untuk 80% data training ini untuk melatih modelnya, lalu yang sisanya 20% untuk menguji performa dari model itu. Oke, untuk sintaks yang digunakan di sini kita bisa pakai drop dalam kurung dan kutip target digunakan untuk memisah kolom target dari fitur-fiturnya. Lalu X di sini itu adalah atribut dari kesehatan pasien kayak yang udah tadi disebutin. Lalu Y isinya klasifikasi penyakit jantung, train underscore test underscore split, lalu tanda kurung digunakan untuk membagi dataset menjadi training dan testing. Lalu test underscore size sama dengan 0,2 atau 0.2 berarti 20% data yang digunakan untuk pengujian dari tadi yang kita sebutin. Lalu ada random underscore state sama dengan 42 digunakan untuk agar hasil pembagian data tetap konsisten. Pembagian ini termasuk penting pastinya agar model dapat diuji menggunakan data yang belum pernah dipelajari sebelumnya gitu. Lalu nomor 4 adalah membangun model naive Bayes. Naive Bayes merupakan algoritma klasifikasi berbasis probabilitas yang menggunakan teorema Bayes untuk memprediksi suatu kelas berdasarkan data yang sebelumnya.
Nah, berdasarkan studi kasus ini, naive Bayes ini digunakan untuk memprediksi apakah pasien memiliki penyakit jantung atau tidak berdasarkan data medis dari pasien. Untuk sintaks yang digunakan di sini kita pakai Gaussian NB dalam pakai tanda kurung ini untuk membuat model naive Bayes-nya. Lalu bisa ditambahkan sintaks model .fit dalam kurung digunakan untuk melatih model menggunakan data training. Lalu ada model .predict tanda kurung digunakan untuk menghasilkan prediksi pada data testing. Lalu nanti hasil prediksi nantinya itu bakal dibandingkan gitu dengan data asli atau buat mengetahui performa dari si modelnya tadi gitu. Oke, selanjutnya nomor 5 yaitu evaluasi menggunakan confession matrix. Oke, confession matrix adalah metode evaluasi untuk melihat seberapa baik hasil klasifikasi model. Di sini sintaks yang digunakan itu sedikit, yaitu convention matrix tanda kurung digunakan untuk membandingkan hasil prediksi model dengan data yang sebenarnya atau data realnya. Nah, di sini komponen convention matrix itu kurang lebih ada 4. Yang pertama itu adalah TP atau true positive, berarti model berhasil memprediksi pasien memiliki penyakit jantung dan kenyataannya memang si pasien itu memiliki penyakit jantung. True negative atau TN, model ini berhasil memprediksi bahwa pasien tidak memiliki penyakit jantung dan memang tidak punya penyakit jantung. Lalu adalah false positive atau FP, ini memprediksi bahwa pasien itu memiliki penyakit jantung, tapi kenyataannya itu dia nggak punya penyakit jantung. Lalu untuk false negative atau FN, ini pasien tidak memiliki penyakit jantung dan kenyataannya memiliki penyakit jantung gitu. Lalu nomor 6 ada akurasi, precision, recall, dan F1 score. Di sini sintaks yang digunakan pastinya cukup banyak, ada akurasinya. Oke, penjelasan metriknya di sini dari masing-masingnya. Yang pertama itu ada akurasi, itu untuk mengukur seberapa banyak prediksi model yang benar dibandingin sama total datanya. Lalu untuk precision, mengukur ketetapan model dalam memprediksi pasien yang benar-benar memiliki penyakit jantung. Untuk recall, mengukur kemampuan model mendeteksi seluruh pasien yang benar-benar memiliki penyakit jantung gitu. F1 score merupakan gabungan antar precision dan recall untuk menilai keseimbangan performa dari modelnya. Semakin tinggi nilai evaluasinya atau kayak mendekati 1 atau 100% gitu ya, maka performa model itu akan semakin baik dinilainya. Oke, nomor 7 yaitu evaluasi menggunakan ROC curve, ROC AUC score. Oke, ROC curve atau Recover Operating Characteristic Curve adalah grafik evaluasi model klasifikasi yang digunakan untuk melihat kemampuan model dalam membedakan antara kelas positif dan negatif. Sedangkan ROC AUC score atau Area Under Curve merupakan nilai yang menunjukkan seberapa baik performa model klasifikasi secara keseluruhan. Pada kasus heart disease atau studi kasus di dalam model ini, ROC itu digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam membedakan pasien yang memiliki penyakit jantung dan yang tidak memiliki penyakit jantung. Lalu untuk penjelasan sintaknya di sini pastinya ada predict underscore proba tanda kurung digunakan untuk menghasilkan nilai probabilitas prediksi dari model. Ada ROC underscore curve tanda kurung digunakan untuk menghitung nilai. Ada FPR atau false positive rate, ini tingkat kesalahan atau prediksi positif, tingkat kesalahan tapi prediksi positif. Lalu ada TPR yaitu true positive rate, ini tingkat keberhasilan dan prediksinya positif. Untuk sintaks ROC underscore AUC underscore score dalam tanda kurung digunakan untuk menghitung nilai AUC atau area under curve. Lalu ada PLT titik plot tanda kurung digunakan untuk menampilkan visualisasi ROC curve. Interpretasi nilai ROC curve ini, nilai si ROC AUC ini sendiri tuh berada pada rentang 0 sampai 1. Kalau misalnya
interpretasinya itu misalnya 0,5 itu performanya paling buruk, jadi kayak dia tuh nebak-nebak untuk nilai yang 0,6 sampai 0,7 itu artinya performanya itu cukup, lalu 0,7 sampai 0,8 itu performanya baik, lalu 0,8 sampai 0,9 itu performanya dinilai sangat baik, lalu untuk yang di atas 0,9 itu performanya itu excellent atau sangat baik. Pokoknya semakin mendekati angka 1, model itu dinilai semakin baik dalam membedakan pasien yang memiliki penyakit jantung dan yang tidak memiliki penyakit jantung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.